ada Rajab, ada Sya'ban. Semua bulan-bulan itu punya sejarah masing-masing dalam Islam. Tapi Allah langsung mengedifikasi, mengupgrade, lalu mengatakan bahwasanya bulan ini sangat istimewa karena fihi Quran. Maka teman-teman, usikum wa nafsi bittaqwallah, yuk jadikan Ramadan sebagai bulan Quran. Mana-mana yang belum bisa baca Quran, mana-mana yang belum lancar baca Qurannya, mana-mana yang hari ini masih terbata-bata tajwidnya, dan seterusnya, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan upgrading Quran. Tajwid, ikhfa, izhar, panjang pendek, matobi'i, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, gunnah, dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan, bulan Quran. Sehingga nanti Syawal sudah tidak Iqra 3 lagi atau Iqra 5 gitu. Syawal tuh udah bisa Quran besar gitu, istilahnya dulu gitu. Teman-teman semua, tentu ya tidak mudah ya ngelawan diri sendiri. Karena hampir semua orang tuh merasa dirinya tuh udah bisa baca Quran. Merasa dirinya udah bisa baca Quran. Sehingga dia santai aja. Alah, tidak apa-apa bang. Alah, santai aja. Malah ada yang tanya, emang apa hubungannya antara betulkan Quran dengan betulkan kehidupan? Oh, sangat berhubungan. Yuk, punya aplikasi Quora, tolong dibuka Quran Al-Baqarah ayat 121. Kalau host bisa share screen, silakan share screen. Al-Baqarah 121. Apa enggak? Bentar, Ustaz. Dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ada kata-kata yatlunahu haqqa tilawatih. Emang beda Bandung ini ya, terjemahnya pakai bahasa Inggris. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang dikasih kitab sama Allah. Siapa yang dikasih kitab? Kita semuanya. Kalau Nabi Isa, Injil. Musa, Taurat. Daud, Zabur. Lalu kita Muhammad, apa nama kitabnya? Nama kitabnya? Al-Quran, Ustaz. Nabi Muhammad, kitabnya
Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Kalau orang itu dikasih kitab, maka dia harus membacanya dengan benar. Membaca Quran dengan benar itu yang panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan. Kata-kata membaca dalam Quran itu tilawah. Kalau membaca fenomena alam, melihat kejadian alam, itu namanya qiraah. Sedangkan membaca Quran yang dimaksud sini adalah yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan benar. Siapa yang membaca dengan benar? Siapa yang membaca dengan benar, maka dia beriman. Ulaika yu'minuna bih. Lawannya beriman siapa? Lawannya beriman? Tidak beriman. Ya, lawannya beriman namanya kafir. Apa lawannya beriman? Kafir, Ustaz. Jadi kalau orang baca Qur'annya benar, berarti dia beriman. Berarti kalau orang kafir, berarti siapa? Bacaan Qur'annya nggak benar. Nah, bukan saya ngomong ya. Ulaika yu'minuna bih. Kalau baca Qur'annya membaca dengan sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang baca Qur'annya tidak benar, kata Allah, atau ingkar kepadanya, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Kalau ingkar atau kafir, tidak benar bacaannya, maka dia termasuk orang yang rugi. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tuh buka usaha atau dagang ataupun apapun, berharap untung atau berharap rugi? Untung, Ustaz. Berharap untung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untung menurut Quran tadi? Gimana cara untung? Baca Quran yang benar, Ustaz. Baca Quran yang benar. Maka Ramadan ini targetnya kawan-kawan, usikum wa nafsi taqwallah, memperbaiki kualitas bacaan. Fokus sama Quran. Karena bulan Ramadan itu dimuliakan Allah karena ada Quran turun. Malam Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga dimuliakan Allah karena ada Quran. Jadi maksud saya, targetnya kawan-kawan tuh bukan banyak-banyakan baca. Oh, aku udah 1 juz, aku sehari 5 juz, tapi belepotan bacanya. Coba teman-teman biar pelan, asal benar. Coba diulang. Biar pelan, asal benar. Maka bikin program namanya ngapel. Apa? Ngapel, Ustaz. Apa ngapel? Ngaji pelan-pelan. Nah, ngaji pelan-pelan. Syaratnya harus benar. Kan udah ada di aplikasi Qoro'ah. Ada banyak yang bisa ditiru. Dibaca pelan-pelan, dicek, praktek imam, Bang. Nanti itu imam dites. Pelan-pelan memang nggak mudah, tapi pastikan bahwasanya setiap orang tahu bahwasanya kalau saya baca Qur'annya belepotan, kalau saya baca Qur'annya masih salah-salah, maka saya sebenarnya sedang tidak beriman kepada Allah dan kitabnya.
rugi. Ramadan belum tentu tahun depan dapat. Saya masih sering dengar kawan-kawan baca Qur'annya masih banyak yang belepotan. Emang kenapa Ustaz kalau baca Qur'annya belepotan? Kita termasuk orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi kenapa Ustaz? Rugi karena kehilangan peluang jadi orang yang dimuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mendekat pada Quran pasti mulia dan dimuliakan. Nah, bulan Ramadan jadi bulan mulia. Malam Lailatul Qadar jadi malam yang mulia. Rasulullah jadi rasul pemimpin para nabi. Ya kan? Lalu orang yang membawanya atau zat yang membawanya, malaikat yang membawanya jadi pemimpinnya para malaikat. Semua yang berhubungan dengan Quran jadi mulia. Sampai di dunia modernmu kita tengok sekarang banyak orang wasilah Quran, hafal Quran, dekat sama Quran, Allah muliakan. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Yatlunahu haqqa tilawati. Jadi Ramadan ini, teman-teman, target pertama adalah memperbaiki bacaan Quran. Quote yang saya pengen sampaikan adalah, perbaiki bacaan Quranmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Coba diulang. Perbaiki bacaan Qur'anmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Maka Allah akan perbaiki Kehidupanmu. Mantap. Jadi, kalau kita serius Bang Ivan untuk memperbaiki bacaan Quran kita, maka Allah juga sangat serius memperbaiki kehidupan kita. Saya punya testimoni pribadi gitu ya, ketika saya salto-salto cari dunia, nggak punya duit, kemudian Masya Allah, tabarakallah, saya ngerasakan betul wasilah saya belajar Quran dan sampai sekarang masih belajar memperbaiki bacaan Quran. Allah mudahkan semua urusan. Allah kasih rezeki dari arah tak disangka-sangka. Apa-apa yang saya butuhkan Allah datangkan semuanya. Dan itu ya Masya Allah di luar nalar. Jadi rezeki itu datang tuh tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Coba dulu. Rezeki keluar tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita dekat sama Quran. Dan saya saking pengennya itu bukan cuma ngapalkan ayat-ayatnya, saya hafalkan juga nomor-nomor suratnya. Oh, surat sekian, ayat sekian. Surat sekian, ayat sekian. Surat sekian, ayat sekian. Nah, itu saya coba usahakan. Saya usahakan sekuat tenaga untuk saya bisa hafalkan. Saya berusaha sekuat tenaga untuk minta sama Allah. Jangan sampai saya lupa gitu. Dan saya minta sama Allah, ya Allah izinkan saya bisa hafal nomornya, hafal ayatnya, hafal isi kandungannya. Coba teman-teman bulan Ramadan ini diniatkan. Minimal 8 ayat santri itu kalau yang paskas. Kan ada kan ayat-ayatnya kan 8 ayat santri kan? Ada Ustaz. Nah, coba. Coba. Anisa ayat 79 Ustaz. Apa isinya? Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min syayyatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Cuma itu ya Ustaz tapi. Iyalah, Ramadan ini 8 ayat harus hafal sama nomornya gitu. Jadi minta sama Allah. Karena yang ngasih ilmu Allah. Yang ngasih ilmu Allah. Allah yang izinkan gitu. Jadi mintalah, ya Allah izinkan saya bisa memperbaiki bacaan Quran saya, bisa menambah hafalan saya, dan saya pahami isi-isi dalamnya ya Allah. Nggak mudah memang.
Orang lain kan ngebut-ngebut, pengen cepat-cepat, pengen hatam sekian juz, pengen ini, pengen itu. Nggak ada masalah, nggak ada yang salah. Tapi antum coba ambil jalan yang sepi. Jalan yang sepi itu namanya memperbaiki bacaan Al-Quran. Al-Baqarah 120. Jadi, kalau yang lain-lain itu mungkin berlomba-lombanya lewat dimensi sedekah, lewat dimensi bangun malam. Oh, itu keren, bagus, tidak ada masalah. Aktif di dunia dakwah, berbagi, sharing apa. Antum fokus di internal pribadi untuk memperbaiki kualitas bacaan Quran. Antum akan jadi pribadi yang berbeda. Syawal nanti antum nyalip yang lain semuanya. Cobalah, coba. Bikin video before, after. Coba dari mulai minimal bang 4 surat. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falak. Minimal 4 itu. Antum tasihkan, antum koreksi, cari ustaz, cari guru, bikin kesepakatan. Siapa udah lulus nih? Nanti naik lagi ke atas lagi, surat berikutnya terus. Sampai misal contoh, target Ad-Duha. Dari Ad-Duha ke bawah, itu udah harus benar semua bacaannya. Itulah yang disebut dengan tahsinul hifzi. Memperbaiki hafalan. Dicekkan lagi, Al-Fatihah saya udah benar belum ya? Apa yang harus ditaklukkan? Yang harus ditaklukkan adalah ego. Yang harus ditaklukkan adalah ego. Antum udah berprestasi, bisa mikul beras, udah keren, udah bisa distribusi 800 pondok, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan pernah berhenti dan jangan bosan jadi orang baik. Tidak cukup cuma itu aja. Ada lagi yang harus di-upgrade di internal paskas. Kalau antum paskas, ya kan? Ramadan ini saya mau betulkan baca Quran. Syawal, kualitas baca Quran saya harus lebih baik. Harus lebih lancar. Harus bisa lebih bagus. Pasang niat. Minta sama Allah. Kan ilmunya. Nih doanya, saya kasih doanya. Nih, mana doanya? Mau Ustaz? Nah, ini doanya. Doa supaya jadi ahli Quran. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Di print, bang, didesain, dicetak yang bagus, posting. Bikinkan banner, tempel. Letakkan di kantor-kantor DMI. Tiap hari, tiap masuk itu. Bukan hanya sekedar ngajak orang berbuat baik, tapi antum juga di dalam betulkan baca Qur'annya, rapikan baca Qur'annya. Penting sekali. Kenapa Ustadz begitu? Iya, memang itu cara lain supaya teman-teman masuk ke zona yang tidak dimasuki oleh orang lain. Zona apa tuh zona yang sedikit? Zona apa yang sedikit Ustadz? Zona Quran. Nah, kenapa ada orang baca Qur'annya bagus tapi hidupnya biasa-biasa aja? Karena dia hanya sekedar membaca tapi tidak mempraktekkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Teman-teman sibuk praktek tapi tidak betulkan baca Quran. Sangsut juga. Dia harus seimbang. Amanu wa amilu soleh. Beriman dan beramal soleh. Ada iman di hatinya, ada iman di otaknya, ada iman di mindsetnya. Tapi juga ada amal soleh di tangan dan kakinya. Nah, selama ini teman-teman turun di lapangan, jaga gudang, CS online, bikin konten, bagus, tidak ada masalah, tidak ada yang salah juga. Tapi kalau kualitas baca Quran kita tidak betul, tidak rapi, nah, coba di screening, Bang Irfan, paskas-paskas yang 30-an orang tuh, di screening, siapa yang Iqra 1, siapa Iqra 2, siapa yang udah lulus Al-Fatihah, siapa yang udah ini, dicek. Kalau ada niat pasti ada jalan, kalau tak ada niat pasti banyak alasan, tidak paham. Jadi Ramadan ini mau ngapa Ustadz? Betulkan baca Quran, udah. Betulkan baca Quran. Coba dalam. Syukur-syukur antum bisa imla, bisa nulis. Misal gini, Al-Fatihah, ya kan? Terus antum udah hafal kan Al-Fatihah? Belajar nuliskan Al-Fatihah, coba. Nyontek dulu, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kertas khusus. Siapkan buku khusus. Buku tulis tuh, ada jual enggak di Bandung buku tulis? Banyak Ustadz. Oh, banyak. Kalau enggak ada, saya kirim dari Pontianak gitu loh. Beli buku tulis yang tipis-tipis itu, tulis
Ramadan tahun ini saya mau nulis surat-surat pendek. Nyontek, enggak apa-apa. Tapi diulang-ulang. Misalnya nulis Al-Fatihah 3 kali. Nulis Al-Ikhlas 3 kali. Jadi antum tahu, oh begini tulisannya. Begini tulisannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oh begini, pakai ain, qaf, dal. Niru dulu, enggak apa-apa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oh, begini. Nulis pelan-pelan. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau enggak ada niat, Pasti banyak alasan. pasti banyak alasan. Nah, teman-teman semua, usikum wa nafsi bitaqallah, saya juga sedang nasihati diri saya sendiri. Nah, ayo kita mulai dari membaca dengan benar, mentadaburi, memahami dengan benar. Nanti insya Allah kita diizinkan Allah untuk bisa mengamalkan Quran dengan benar. Sehingga ketika kita bisa baca, paham, dan mengamalkan, kita jadi orang yang beruntung. Itulah tadi yang saya bilang, rezekinya datang dari apa? Tanpa pintu, rezeki datang tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Dah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan pesan khusus ya dari guru kita semua, di mana Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan menjadi tekad kita bersama untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita fokus pada Al-Quran karena yang disampaikan oleh Guru Ustaz Luqmanul Hakim tadi, siapapun ya kan, dan apapun yang mendekat pada Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Insyaallah mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi Ramadan yang kita semua bisa fokus kepada Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau saya sampaikan kembali, di mana tadi Ustaz menyampaikan ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 121, di mana siapa orang yang beruntung itu? Orang beruntung adalah orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan orang yang tidak beruntung di sini adalah orang yang tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa dikategorikan kalau kita lihat sama seperti orang kafir. Jadi ini sederhana tapi sangat menggigit Ustadz. Sangat menggigit dan mudah-mudahan menjadi tekad kita semua dan semangat kita semua Ustadz, insyaallah di teman-teman Fakultas Bandung. Ustadz, kita buka sesi tanya jawab Ustadz ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir boleh, atau dari studio Bandung Ustadz, kita lagi di studio nih Ustadz. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah. Mantap. Kalau bisa studio, mudah-mudahan nanti Allah izinkan bisa meluas dakwahnya, bisa semakin baik. Amin Ustaz. Ini lagi di kantor BMI Bandung Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini juga kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau nanti langsung dijawab oleh Ustaz. Mangga, silakan. Ustadz, ada yang mau bertanya di luar topik, boleh Ustadz? Boleh, di luar topik, di luar kandang, di luar lemari, boleh. Apa tuh? Itu Ustadz, bagaimana tips cara mempertahankan hafalan? Satu, ada 3. Satu, dah, catat. Diulang. Itu 1. Ada 3 dia. Dah.
2. Diulang lagi. Diulang lagi. Oke. Ya. 3. 3. Diulang terus. Oh, sama Ustaz ya? Ustaz siapa? Oke. Al-Fatihah tuh kita jadi hafal tuh karena diulang terus, diulang lagi. The power of repetition. Repetisi itu memang yang Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka teman-teman, maka tadi saya bilang ngapel, ngaji pelan-pelan, sabar-sabar. Kan enggak pengen diwisuda sama gubernur kan? Enggak pengen diwisuda sama itu kan? Kita ini belajar Quran ini untuk dapatkan ridha Allah. Kalau udah kecil, santri-santri baru, iya. Udah kayak kita nih, udahlah biar diwisuda sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, pelan, yang penting benar gitu loh. Praktekkan, pahami gitu. Maka doanya tadi saya bilang, doanya tadi itu, ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah beri kami ilmu, ya kan? Agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Oke, siap. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Bagaimana cara sabar merawat ibu yang sedang stroke dan yakin bahwa pertolongan Allah akan segera datang, Ustaz? Insya Allah. Pertama, ada tiga ya. Saya juga ada 4 hal yang mencerahkan. 4 hal yang mencerahkan. Ini nanti langsung saya kopikan ya. Ya. Tuh, coba baca 4 hal. 1, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau dulu mungkin kita sambil ngomel gerutu gitu ya. Nah, sekarang belajar untuk ganti gerutuan dan omelan itu dengan istighfar. Datang ketemu sama orang, kalem-kalem ja. Sekarang asal ketemu orang, tolong doakan ibu saya ya. Tolong doakan orang tua saya ya. Nah, itu bisa jadikan antum sebagai ajang wasilah untuk merubah keadaan seseorang. Kemana-mana ketemu minta. Terus antum bersedekah atas nama beliau. Misalnya gitu ya. Tolong doain ibu saya supaya sembuh. Tolong doakan saya supaya sabar. Doakan saya supaya istiqomah. Ini ada sedekah titip nasi kotak. Makanan-makanan. Apa aja lah. Bebas. Terus yang kedua, Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan. Antum dikasih ujian seperti itu karena Allah yakin antum mampu melewatinya. Yang ketiga, la tahzan, jangan bersedih. Karena Allah bersama kita. Yang keempat, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Gitu. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Yang pertama, boleh nggak kalau kita berdoa minta harta benda yang berlimpah dan banyak? Terus jangan. Oh, nggak boleh. Kalau minta tuh minta rezeki, jangan minta harta. Minta apa? Minta rezeki. Nah, jangan minta harta. Harta tuh sedikit. Kalau rezeki itu tak terbatas. Jadi minta doanya diganti rezeki yang berlimpah dan banyak gitu, Ustaz ya? Itu loh, baca di kolom chat ada saya tulis. Oke. Oh, Masya Allah. Ya Allah, beri kami rezeki, nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Kenapa rezeki? Karena rezeki tidak hanya berbentuk uang. Kenapa banyak? Supaya bisa berbagi. Kenapa halal? Supaya doa dikabulkan. Kenapa berkah? Supaya menambah ketaatan.
www.amalsoleh.com Ustaz. Masya Allah. Supaya amalsoleh.com tidak lupa gitu. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Apakah belajar Al-Quran yang baik dan benar itu juga harus bersanad Ustaz? Dan apakah belajar Al-Quran bersanad itu wajib? Iya, kalau nanti tidak wajib, jadi nanti alamat. Alamat itu apa? Alif Lam Mim. Oh, Alif Lam Mim jadi alamat. Iya. Ya kan? Ya, Ustaz. Nanti Yasin dibaca Yasa. Oke. Bersanad tuh maksudnya gimana? Cari orang-orang yang memang ngerti Quran, yang paham Quran. Ustadz-ustadz, guru-guru, banyak kok yang bersanad tuh banyak. Kan tadi saya bilang, kalau ada niat pasti ada jalan, kalau tidak ada niat pasti banyak alasan. Ustaz, ada yang minta doa Ustaz. Ini salah satu paskas. Tolong doakan supaya Dita sama suami bisa dilapangkan hati dalam menghadapi segala persoalan yang sedang dihadapi, bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar, dan segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha yang bisa jadi the next paskas yang taat kepada Allah dan Rasulnya Ustaz. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Insya Allah. Salah satu wasilah untuk dikabulkan doa tadi, betulkan baca Quran. Perbaiki baca Quran. Pokoknya syahrul Ramadan, syahrul Quran. Itu ya. Bulan Ramadan ini pokoknya bulan Quran. Upgrade. Saya tidak nyuruh antum yang lain-lain. Dan insya Allah nanti antum ngerasakan sendiri. Jadi maksudnya tuh bikin kompetisi bila perlu. Ayo siapa yuk. Before, after. Ini sebelum awal Ramadan kayak gini. Setelah Ramadan kayak gini baca Qurannya gitu. Bikin video. Bismillah challenge, Al-Fatihah challenge. Siap Ustaz. Bikin video nanti. Ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Bagaimana, ya kan? Ini Ustaz. Apakah memberi atau membalas sikap dingin terhadap orang yang berperilaku tidak baik terhadap kita itu salah, Ustadz? Jadi bagaimana cara kita memperlakukan diri kita kepada orang yang memperlakukan kita tidak baik, Ustadz? Kurang lebih kayak gitu. Caranya jangan dilawan. Jangan dilawan, diamkan saja. Kan? Kalau dia bikin status, antum jangan komen. Antum kadang satu gak? Ngapalah stalking Instagram dia, ngapa gak stalking status dia? Nanti baca-baca sendiri, terus baper-baper sendiri. Itu namanya bunuh diri. Nih, cara jawabnya gimana nih? Nih, baca, copy, di copy chatnya. Pujian manusia tidak membuatmu mulia, caci maki manusia tidak membuatmu hina, yang bisa memuliakan dan menghinakanmu cuma Allah saja. Masya Allah. Siap. Semakin banyak pertanyaan. Kita batasin sampai jam 5 nggak apa-apa Ustaz? Jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang 10. Siap. Ustaz. Nawar. Nanti jam 5, lihat 15 boleh lah Ustaz ya. Dah. Beli nasi di Samarinda. Basi dah. Apa tunjung saji? Apa kok lupa Ustaz? Jatuh ke rumput. Saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Hari-hari ngomong meramput. Ustaz, bersedekah atau zakat harta 2,5% baiknya disalurkan kemana? Atau ke Baitul Mal. Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Bandung. Jadi konten langsung Ustaz itu. Kemana nyalurkannya? Ke Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Bandung. Tolong
Langsung masukkan rekeningnya, masukkan, cepat. Closing. Tidak boleh nyalurkan zakat itu sendiri, tidak boleh. Titipkan ke Baitul Mal, karena Baitul Mal membaginya jadi 8 asnaf. Baitul Mal yang membagikannya. Langsung bagikan ke Baitul Mal zakat. Cuma 2,5%. Tidak banyak. Dan tidak bikin miskin. Ini Ustaz. Mudah-mudahan yang terakhir Ustaz ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan maksiat yang berulang-ulang? Tinggal di kuburan. Siap Ustaz. Ingat mati. Tidur di sana. Oke. Sekali-sekali baring di samping batu nisan. Coba gitu. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya ahli kubur gitu. Nanti dia jawab, waalaikumsalam ya ahli dunia. Insyaallah. Oke. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapan menuju kematian. Nah, coba tinggal di kuburan. Insya Allah itu pasti sibuk mikirkan persiapan. Ya Allah, mati aku nanti kayak gini bentuknya. Ya Allah, sepi, tidak ada orang. Tidak ada yang datang, tidak ada yang mengunjungi, tidak ada lampu. Itu pasti loh teman-teman. Pasti kita ke sana. Keseringan ke mall. Keseringan jalan di mall. Insyaallah. Ya Ustaz. Oke, kalau gitu Ustaz, mungkin penutup kami minta doa Ustaz untuk Ustaz. Itu pencet. Handphonenya pencet. Pakai apa? Tap. Tapnya pencet Ustaz. Ayo lihat kayu putih rumahnya. Bocor. Kak Ita. Anu caplang. Kabar? Kita wiji sarang paracetamol na hiji. Halo Ustaz, itu ada yang bocor. Ustaz. Ustaz doa. Ustaz Rahmat Sugiarto. Mik saya sudah mati. Chat Ustaz. Hidupin. Ustaz. Doa penutup Ustaz. Ustaz. Kerja Ustaz. Lagi ngetik. Aduh, awal kena kerja kan, terakhir kena kerja. Macam mana nih? Ustaz bisa dihidupkan damiknya. Harus as doang, main Gitu telepon siapa di sana minta tolong hidupin gitu. Tapadol Ustaz. Hadir Ustaz. Aduh. Beda makomnya Ustaz. Doain Ustaz supaya diberikan kesehatan sampai Ramadan nanti insya Allah Ustaz. Ustaz. Aduh. Ya ini para hadirin semua. Inilah mungkin ada teman-teman yang bisa membacakan doa. Kang Sugi.
Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, afwan, izin Ustaz. Aduh, ini di belakang layar Ustaz, Masya Allah. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini. Ustaz lah, Ustaz yang doa Ustaz. Masya Allah, guru kami, Ustaz, Gurunda, Ustaz Lukmanul Hakim. Yang kajian siapa, yang nutup doa siapa ya. Tapi insya Allah, karena ini amanah beliau, insya Allah kita berdoa bersama untuk kesehatan kita semua, untuk keberkahan kita semua, untuk keluarga kita semua, dan untuk para orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya. Ala hadiniya as-solihah bibrokati al-fatihah. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wizkal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba wali walidaina farhamhuma kama rabbayani syaghira. Allahumma sahil umurona, ya Allah mudahkanlah urusan kami, wa umuro wali walidaina, dan urusan kedua orang tua kami, wa umuro asatidatina, dan kemudahan ustadz-ustadz kami, para pengajar dan para pimpinan pondok, wabil khusus Mahadi Mungzalan Mubarakan, pondok Mungzalan Ashabul Yamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syukron Ustaz, afwan. Baru bisa lagi. Alhamdulillah. Hidup. Hidup, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tadi sudah ditutup dengan doa. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan dengan kajian Ustaz Lukman di minggu-minggu berikutnya. Siap Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, dan pastinya mudah-mudahan juga insya Allah nanti kita praktekkan sama-sama. Dan kita tutup kajian sore ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf, yang baik-baik datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, alhamdulillah. Baru bisa hidup namiknya, alhamdulillah. Gitu Ustaz ya. Ya. Jadi sehebat-hebatnya antum, kalaupun ilmu antum udah tinggi, tetap nggak bisa ngidupkan mic saya kan? Aduh, awal kena, akhir kena. Oke, Ustaz. Itulah bukti bahwasanya kita tetap tidak punya apa-apa gitu kan. We are nothing. Ya nggak sombong. Di belakang keren. Hah? Kenapa? Oh iya ini Ustaz. Ini teman-teman Bandung Ustaz.
Alhamdulillah. Pantaslah ribut macam nonton di bioskop. Pakai TV Ustaz. Pantaslah ribut benar gak? Oh, ini rame-rame kita kumpul di sini Ustaz. Ramai, pantaslah, masya Allah. Pada rindu Alhamdulillah, semua. sehat-sehat semuanya. Titip doa ya buat kami, buat saya, buat Bunda Uung, buat anak-anak. Tolong doakan, semoga kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah. Sehat, betulin baca Quran, nanti selamat dunia akhirat, insya Allah. Ucup Ustaz, ucup. Cuk, mantap. Ngurus kucing ya terus. Insyaallah lah. Jangan lupa tadi betulkan baca Quran. Pokoknya serius fokus ke Quran dah, itu aja rumusnya. Siap Ustaz. Ya Allah betulkan semuanya. Ya. Ya, Kita Ustaz. baru mulai, jalan kita masih panjang. Insyaallah. Makasih banyak, jazakumullah khair. Tetap semangat. Sampai jumpa di Baitullah. Kita baru mulai. Kita baru Mulai. doakan ya, doakan semuanya. Insya Allah nanti kita ada hijrah camp, teman-teman yang diizinkan Allah, semoga nanti bisa ke Pontianak. Kita ada kumpul nanti di Pontianak. Amin. Ramadan. Minggu kedua, tunggu infonya. Insya Allah lebih seru yang kali ini. Karena tidurnya di atas masjid. Hah? Di atas masjid Ustaz. Ya, ya. Muji keimanan. Aduh, ya Ustaz. Ya, Ya Ustaz. ya, makasih. Assalamualaikum. Pamit ya semuanya ya. Makasih ya semuanya. Jazakumullah khair. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Jazakumullah khair. Hatur hanupis, hatur nuhun pisan.